Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat yang beriman. Semoga selalu mengingat Allah dan video ini bermanfaat bagi kita. Amin. Bagi sahabat-sahabat yang baru, mohon jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Dan aktifkan lonceng untuk mengetahui video update terbaru. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita umat muslim melaksanakan salat sebanyak 5 waktu. Selama satu hari itu, umat muslim dapat selalu mengingat Allah saat melaksanakan salat 5 waktu. Untuk beribadah kepada Allah, terkadang banyak individu masih sulit melaksanakannya. Seharusnya memang Allah didahulukan dalam hal-hal yang kita lakukan, seperti bekerja, mengurus keluarga, belajar, dan banyak yang lainnya. Jika kita melakukan hidup dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangannya, maka hidup terasa lebih tentram dan damai. Pada zaman teknologi yang semakin berkembang pesat ini, banyak individu yang sangat sibuk dengan ponsel mereka masing-masing, dan lupa akan Sang Maha Pencipta. Baiklah, berikut ini kita akan membahas 8 cara untuk dapat selalu mengingat Allah dalam keadaan sibuk sekalipun. 1. Menggunakan teknologi untuk mencari pengetahuan yang bermanfaat. Internet sudah bisa mengakses apapun yang ingin kita ketahui. Sudah banyak pula video di YouTube yang memberikan pemahaman yang baik tentang mengingat Allah seperti media dakwah, tata cara baca Al-Quran, dan sebagainya. Di media lain seperti Instagram, Twitter, TikTok, juga banyak akun yang mengangkat tentang Islam. Melalui hal itu kita bisa selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. 2. Membaca Al-Quran setiap hari. Sembari menyetir di mobil, istirahat, ada baiknya mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan lagu. Atau Anda juga bisa menyelipkannya dalam setiap salat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Bisa selama 10 menit untuk membaca Al-Quran setiap satu waktunya. Nabi bersabda, siapapun yang membaca satu surat dari kitab Allah akan mendapatkan 1 pahala karenanya. 1 ganjaran sama dengan 10 ganjaran sejenisnya. Rasulullah juga bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama dengan para ahli Taurat atau para malaikat yang terhormat dan taat, dan dia yang membaca Al-Quran dan merasa sulit untuk membaca, melakukan yang terbaik untuk melafalkannya dengan cara terbaik, akan mendapat pahala ganda. 3. Selalu berusaha dalam keadaan suci atau berwudu. Saat Anda ingin berpergian keluar rumah, tetaplah menjaga wudu jika tidak sedang ingin makan atau minum. Dengan keadaan selalu berwudu ini, Anda bisa dengan mudah membaca Al-Quran dimanapun. Selain itu, dengan keadaan selalu berwudu membuat kita sadar untuk mengingat Allah. Rasulullah berkata, haruskah aku tidak mengarahkanmu ke sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajatmu? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Ia berkata, wudu dengan benar, bahkan dalam kesulitan, sering pergi ke masjid, dan menunggu dengan penuh semangat untuk salat berikutnya setelah selesai salat. 4. Rencanakan hidup di sekitar doa. Menjalankan hidup ini perlu direncanakan agar dapat berjalan dengan baik. Sebagai umat muslim, dalam setiap rencana yang dibuat, selalu selipkan dalam doa. Karena apa yang direncanakan oleh manusia, belum tentu akan baik untuknya. Allah lebih mengetahui hal manakah yang terbaik untuk umatnya ini. Abdullah bertanya kepada Nabi, apa perbuatan yang paling disayangi Allah? Dia menjawab, untuk mempersembahkan doa pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Berzikir dan bersalawat setiap memiliki waktu luang. Sudah banyak tasbih digital yang sangat efisien ketika dibawa kemana-mana. Dengan menggunakan tasbih yang semakin modern itu, kita pun bisa berzikir di saat waktu luang datang. Selain itu, bersalawat juga bisa dilakukan saat sedang menunggu kereta, mencuci piring, menyetir, istirahat, dan lain-lain. 6. Beramal. Memberikan amal atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan hal yang sudah patut dilakukan saat memiliki rezeki yang lebih. Namun, Rasulullah mengatakan bahwa sedekah tidak hanya berbentuk dalam uang. Rasulullah berkata, senyuman untuk kakakmu adalah sedekah atau amal untukmu. Perintah Anda yang benar dan melarang yang salah adalah sedekah. Membimbing Anda di tanah sesat adalah sedekah untuk Anda. Penglihatan Anda, menunjukkan jalan, bagi seorang pria dengan penglihatan yang buruk adalah sedekah untuk Anda. Anda mengeluarkan batu atau duri atau tulang dari jalan adalah sedekah untuk Anda. Anda mengosongkan ember air Anda ke dalam ember kosong saudara Anda adalah sedekah untuk Anda. Maka dari itu dengan memberikan pujian kepada orang lain, memberikan senyuman,
menahan pintu untuk orang pun dapat menjadi amal. Temukan hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk berbuat baik kepada siapapun. 7. Berada di tengah orang-orang baik. Berteman dengan orang-orang baik akan membuat Anda menjadi lebih terarah untuk bertingkah laku lebih baik. Dampak positif dengan berteman orang yang baik pasti akan terasa dalam kehidupan. Misalnya, jika Anda sulit untuk beribadah, cobalah mencari teman yang melakukannya dan pergi bersama untuk salat. 8. Bersyukur setiap waktu. Bersyukur menjadi hal yang sudah sering kita dengar. Bahkan dari berbagai ceramah dan nasihat-nasihat yang diberikan, kata bersyukur tak pernah ketinggalan untuk mengingatkan kepada setiap orang. Ya, hal ini karena bersyukur meski tampak sederhana, namun menjadi sangat penting jika benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur adalah bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Jika seseorang hidup dengan bersyukur, maka kehidupannya akan cenderung lebih bahagia. Ketika seseorang bisa menerima apa adanya hidup, maka kebahagiaan akan selalu menghampirinya. Bahkan penelitian barat kontemporer pun menyebutkan demikian. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 14, "Dan ingat, ketika Tuhanmu menyatakan, jika kamu bersyukur, aku pasti akan meningkatkanmu, mendukung, tetapi jika Anda menyangkal, memang, hukuman saya berat." Terima kasih dan sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat.